Oke, Pak Hendri. Ya, silakan Pak Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Tianman, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bandar Meriah. Pada sesi kali ini kita akan mempresentasikan atau mempraktikkan tentang kucing antara saya dan Pak Hendri sebagai kuci yang akan diawali dengan Pak Hendri. Silakan Pak Hendri. Oke. Halo Pak Gus, apa kabar hari ini? Halo Pak Hendri, kabar baik Pak Hendri. Gimana Pak Hendri? Baik Pak Gus. Iya. Ada masalah sedikit nih Pak Gus. Lagian kita selama ini kan tidak terlalu banyak mengobrol Pak Gus ya. Iya betul Pak Hendri. Kira-kira Pak Gus, adakah waktu Pak Gus hari ini saya ingin bercerita sedikit dengan Pak Gus? Oh iya Pak Hendri, kebetulan saya juga ada waktu luang hari ini kan. Baiknya ke ruangan saya Pak Hendri ya. Ya. Supaya lebih enak gitu maksudnya kita duduk-duduk. Oke, baik Pak Gus. Oke silakan. Gimana Pak Hendri? Kalau saya lihat memang ini sepertinya Pak Hendri memang punya satu masalah ya. Iya Pak Gus. Ayo kita cerita Pak Hendri. Ya. Kira-kira apa itu masalahnya? Jadi Pak Gus ya, sebenarnya saya menghadapi kendala saat proses pembelajaran di kelas. Saya tuh ingin pembelajaran saya direncanakan. Pembelajaran saya yang sudah rencanakan berjalan baik dan siswa mau mengikuti pembelajaran saya, Pak Gus. Iya. Oh, jadi Pak Hendri menginginkan pembelajaran yang sudah dirancang itu dapat berjalan sesuai rencana, yaitu siswa mau mengikuti pembelajaran secara aktif, Pak Hendri ya, begitu? Ya, gitu Pak Gus. Jadi Pak Gus, inilah saya menemui Bapak itu untuk menyampaikan beberapa masalah yang saya hadapi. Oh, oke Pak Hendri, silakan Pak Hendri ceritakan bagaimana ya kira-kira ya langkah-langkah apa saja yang sudah Bapak lakukan sebelumnya ya, dan kira-kira apa ya penyebab dari pembelajaran yang sudah Bapak rancang itu tidak berjalan dengan baik ya? Jadi Pak Gus, saya kan sudah membuat rencana pembelajaran saya. Iya Pak Hendri. Ya, jadi saya buat sedemikian rupa seperti itu, ya, dengan mengikuti tentunya langkah-langkah yang ada pada RPP yang disediakan dari kementerian seperti itu. Namun saya rasa saat pembelajaran kok tidak sesuai dengan keadaan yang semestinya, Pak Agus. Iya Pak Hendri. Saat saya berada dalam kelas, pembelajaran saya itu rasanya kurang menarik untuk siswa seperti itu. Jadi mereka itu sepertinya tidak mau mengikuti belajar tentang konsep dari materi itu. Jadi maunya materi yang saya berikan itu siswa langsung praktek saja Pak. Jadi saya tuh loh ini gimana nih, saya sudah capek-capek rancang seperti itu pembelajaran. Saya berikan konsep, saya berikan konsep lebih dulu, baru kita praktek tuh. Tapi anak-anak itu nggak mau, jadi dia maunya langsung praktek aja gitu. Itulah masalah saya Pak Agus. Oh, ini menjadi sebuah beban kita juga ya Pak Hendri ya. Kita sudah merencanakan pembelajaran. Nah ternyata pembelajaran itu Bapak Hendri merasa tidak sesuai ya dengan keadaan di kelas Pak Hendri ya. Nah mereka kurang berminat belajar secara konsep atau teori. Lalu kalau menurut Pak Hendri sendiri bagaimana ya Pak Hendri untuk menyikapi hal ini, dan kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan seperti itu Pak Hendri? Jadi kayaknya metode pembelajaran saya yang harus dirubah ya Pak Agus ya. Sepertinya itu metode pembelajaran yang harus dirubah. Oh, kalau begitu bagus tuh Pak Hendri. Nah, di samping kita juga sudah melihat apa yang telah kita lakukan, ternyata memang ini Pak Hendri mengatakan metodenya juga harus dirubah, ya. Berarti itu merupakan salah satu strategi yang Pak Hendri bisa lakukan ya Pak Hendri ya. Iya Pak. Apa kira-kira Pak metode yang akan Bapak lakukan itu Pak Hendri?
Jadi Pak Agus setelah melihat kondisi anak-anak di kelas saat pembelajaran, mungkin saya akan memberikan variasi pembelajaran kepada siswa. Mungkin metodenya langsung praktek seperti itu, di mana guru menjelaskan materi dan siswa langsung berpraktek. Memberikan permainan salah satu mungkin bisa menarik siswa ya Pak Agus ya. Mungkin ya, permainan yang banyak sehingga siswa itu tertarik dengan materi kita. Jadi kalau siswa saya tanya mereka senangnya kalau olahraga itu langsung praktik Pak Agus. Jadi metodenya salah satunya mungkin ketika menerapkan pembelajaran saya itu memberikan teori sambil praktik seperti itu. Mungkin siswa lebih senang seperti itu Pak Agus. Nah, sekarang kan Pak Edi sudah tahu nih langkah apa yang sudah akan dilakukan nih, ya kan? Jadi Pak Hendri kan sudah menemukan solusi sendiri sebenarnya nih. Sudah juga menemukan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghadapi pembelajaran berikutnya Pak Hendri ya. Iya. Begitu Pak Hendri ya. Iya. Nah, jadi baik Pak Hendri. Kira-kira Pak Hendri ya. Pak Hendri kapan ya akan melakukan strategi ini Pak Hendri? Kapan akan dibuat kembali itu? Saya kira Pak Agus minggu depan saya ada kelas. Saya mungkin masuk di kelas yang sama. Mungkin saya akan memperbaiki lagi sintak RPP saya sehingga siswa tertarik mengikuti pelajaran. Mungkin minggu depan di kelas yang sama saya akan melakukan itu Pak Agus. Mantap Pak Hendri, lebih cepat lebih baik Pak Hendri ya. Nah, saya senang kali begini Pak Hendri, kalau memang Pak Hendri juga sudah mau berdiskusi tentang hal-hal yang sifatnya lebih membangun ini Pak Hendri. Iya Pak Agus. Nah mudah-mudahan ini saya harapkan Pak Hendri ya bisa berjalan sesuai rencana kembali ya Pak Hendri ya. Iya Pak Agus, benar Pak Agus. Itu betul harapan kita supaya apa yang telah kita rasakan, kita kepingin sekali tujuan-tujuan yang sudah kita rencanakan, pembelajaran yang kita rencanakan itu dapat berjalan dengan baik dan siswa juga bisa lebih aktif di dalam pembelajaran Pak Hendri ya. Iya Pak. Oke Pak Hendri. Selamat Pak Hendri, mudah-mudahan berhasil Pak Hendri ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Setelah menceritakan apa permasalahan saya pada Pak Agus, saya menjadi lega Pak Agus. Jadi Pak Agus itu sudah membantu menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih sekali lagi Pak Agus. Oke Pak Hendri, sama-sama Pak Hendri. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi kembali di lain kesempatan Pak Hendri ya. Jangan lupa nanti Pak Hendri berikan saya informasi tentang perkembangannya Pak Hendri ya. Oke, baik Pak Agus, sama-sama. Jadi Pak Agus, ini percakapan kita sudah jadi izin Pak Agus, ada pekerjaan lain lagi yang perlu saya kerjakan Pak Agus. Oke Pak Hendri, selamat bekerja Pak Hendri. Oke Pak, selamat Pak. Jadi kita sudah berefleksi tadi Pak ya? Udah Pak. Sudah berefleksi kita. Udah ya? Udah. Jadi ini waktu masih panjang nih Pak Agus. Iya, sebenarnya masih panjang ini. Kita masuk langsung aja lah ke refleksi untuk coaching ya. Iya. Oke. Jadi ini saya dulu ini Pak Agus ya. Oke, silakan Pak Hendri. Jadi apa yang Pak Hendri rasakan setelah melaksanakan coaching bersama saya Pak Hendri? Ya. Jadi Pak Agus, saya akan berefleksi diri sedikit mengenai percakapan ini. Jadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Selama percakapan cukup baik, namun ada sedikit tadi pada tahap identifikasi tadi ya. Jadi hal ini yang sering coaching hadapi ketika berdiskusi saat menyelesaikan masalah. Jadi dalam proses ini semestinya apa ya Pak Gus ya kira-kira. Tapi secara keseluruhan saya percakapan ini membuat membuat kita itu menjadi sebagai coach mendapatkan solusi sendiri seperti dari percakapan ini tadi. Kemudian walaupun seperti itu
Ya, bagus lah. Udah bagus. Saya rasa itu dari coach. Artinya bagaimana perasaan Pendi? Iya, perasaan pasti lega Pak saat sudah mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan Pak Gus. Ya, mungkin itu dari coach Pak Gus. Silakan dari. Terima kasih Pak Hendri sendiri sebagai coach dan saya sebagai coach dalam melaksanakan refleksi diri. Kalau menurut saya tadi ya tentang urutan daripada alur tirta, saya merasa sudah menjalankan semuanya, mulai dari menanyakan tujuan, lalu juga tahapan mengidentifikasi masalah dari Kuci, lalu juga sudah menanyakan tentang rencana aksi, bahkan juga kepada tanggung jawab dari Kuci sendiri untuk melaksanakan solusi yang telah dibuatnya sendiri, seperti itu. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah yang perlu diperbaiki kalau menurut saya di sini, saya perlu lagi untuk lebih fokus di tentang apa yang disampaikan oleh Kuci tentang permasalahannya. Artinya saya juga harus hadir secara penuh di dalam kegiatan coaching. Dan yang selanjutnya yaitu bagaimana supaya kita bisa tetap di kondisi presence, yaitu dengan keadaan yang penuh. Ya saya juga berusaha terus untuk selalu fokus dengan topik atau permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Dan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan hal ini adalah ya tentunya terus berlatih, melakukan refleksi diri, dan juga meminta umpan balik dari teman. Tentunya nanti dalam melatih coaching ini kita juga membutuhkan seorang teman untuk melihat bagaimana sudah secara alur kita ini juga harus ada umpan baliknya dari teman yang sebagai coachingnya atau sebagai observasi terhadap kegiatan coaching ini. Saya kira demikian Pak Indri ya. Ya, baik, bagus. Waktu kan jadi kita tutup dulu. Kita tutup dulu ya. Silakan Pak Gus. Oke, dengan mengucapkan alhamdulillah kegiatan coaching selama beberapa menit sudah diselesaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kepada Pak Hendri kami ucapkan terima kasih banyak telah mendampingi kita di dalam kegiatan coaching. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nih kita stop atau gimana Pak Gus? Gak apa-apa Pak Hendri, kita apakan aja. Oh, enggak perlu di stop ya? Nggak usah saya rasa ya. Karena proses coaching kita tadi berjalan sekitar 10 menit lah, 12 menit lah seperti itu. Ya, nggak sesuai waktu yang diharapkan ya. Jadi Pak Agus, saya tadi ini terlalu sedikit bingung juga karena tadi panik itu mati lampu, jadi jaringan mati, ya. Jadi konsen saya itu udah berkurang. Jadi saya tidak berpikir ya. Jadi yang saya buat ini tadi itu untuk Pak Agus seperti itu. Yang buat Pak Agus untuk saya. Iya. Oh, itu saya tidak mengerti. Saya pikir yang saya buat ini, yang kita percakapan tadi untuk saya, gitu. Jadi yang diupload nanti yang mana? Nah, tadi kan Pak Hendri sudah sebagai coach. Nah, berarti Pak Hendri mengupload tentang apa yang saya berikan sama Pak Hendri. Berarti saya mengupload yang dari saya ke Pak Hendri. Oh, yang punya saya ke Pak Agus. Betul sekali Pak Hendri. Jadi ini yang saya rekamnya nanti untuk Pak Agus. Betul. Oh, jadi yang dimasukkan ke LMS yang hanya sebelah saja yang bertindak sebagai coach. Yang bertindak sebagai coach. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya ini kan memang banyak juga yang harus kita pelajari Pak Hendri ya. Mungkin karena yang ini sesuatu yang cukup direncanakan, ini terkadang kita nggak lepas ya dari kegiatan ini ya. Tapi kalau seandainya memang sesuatu yang tidak direncanakan itu biasanya berjalan dengan baik sekali lah juga. Ya, bagus ini nggak kedengaran. Geser dulu. Oke.
Gimana Pak Hendri, sudah on? Oke, sudah bagus. Tapi suara Pak Hendri semakin kecil ya. Halo, halo. Ah, Nggak kedengaran? oke. Halo? Ya, Oke Pak kedengaran? Hendri, bisa. Oke ya. Ah, Bagus. iya, Saya sebenarnya lebih nyaman yang kemarin hadir. betul. Daripada kita ini kan, jadi perasaan saya mana ya, agak kaku gitu, tidak fleksibel. Tapi Iya. makanya kemarin saya bilang sama Pak Fadil, saya minta video kemarin aja. Oke, berarti nanti begini aja Pak Hendri ya. Kita kan punya ada 2 rekaman ya. Nah, Nanti kita minta izin sama Pak Fasil untuk apa namanya, kita minta kembali rekaman yang kemarin, termasuk juga dengan rekaman hari ini. Nanti juga akan kita buat perbandingan ya, seperti apa kira-kira perjalanan daripada proses coaching itu. Karena kemarin kita lebih plong seperti apa Hendri ya. itu tolong Pak. Lebih menikmati proses percakapan. Betul, saya juga merasa seperti itu sebenarnya Pak Hendri. Jadi nanti ini rekaman ini kemana tersimpan nih Pak? Saya kurang paham juga di mana tersimpan dari Pak Hendri ya. Karena kita yang merekam, jadi merekamnya itu kemana gitu? Nanti Atau karena ke Pak Fasil atau gimana ini? Mungkin ada di Pak Fasil memberikan kepada kita. ya karena ini kan nanti ada link drive-nya yang punya Pak Fasil ya. Nanti kita minta izin mungkin dari beliau, kita unduh untuk video rekamannya. Pak Agus di room pertama masih ada? Gimana? Di ruang utama masih ada? Udah out. Oh, out ya? Ya udah out. Soalnya juga Betul. saya udah keluar nih, tinggal di room ini. Ya kan nanti suaranya berbentur di situ ya. Oke Pak Hendri, kita berbincang-bincang sedikit tentang masalah coaching ini lagi Pak Hendri ya. Ya boleh Pak, silakan Pak. Apa yang mau kita apa? Oke, ini anggap saja Pak Hendri sebagai coach lagi lah nih. Coach atau coach ya? Sebagai coach aja lah Pak Hendri. Sebagai coach, oke. Silakan. Ini terkait dengan cerita kita kemarin Pak Hendri. Jadi kan, yang mana? jadi tadi saya juga saya juga cerita tadi kembali dengan teman rekan guru penggerak. Ya. Ya. Karena saya rasa ini momennya nggak apa-apa lah, karena masih banyak waktu kita. Saya merasa bahwasanya di sekolah itu ya, guru penggerak itu menjadi sosok yang apa ya, yang asing jadinya. Kok bisa begitu ya? Kok menjadi sosok yang asing? Padahal dengan kehadiran kita di guru penggerak kan kita bisa memberikan pemahaman sebenarnya Pak Hendri ya. Iya. Tapi kok saya merasa ini siapa sih? Siapa lu katanya kan? Guru penggerak. Apa guru penggerak itu katanya? Oh, dia. Ini sebenarnya masalah yang saya hadapi di sekolah Pak Hendri. Dan ini bukan bukan saya saja yang merasakan seperti itu. Ada juga dari teman yang sudah guru penggerak juga merasakan hal yang sama. Nah, namun demikian kita nggak tahu nih seperti apa sebaiknya sikap kita dengan guru-guru yang ada atau rekan sejawat itu ya. Jadi Pak Agus itu merasa tersingkirkan gitu ya. Iya Pak Hendri. Jadi kira-kira Pak Agus kalau Pak Agus merasa seperti itu, yang penting di Pak Agus itu Pak Agus sudah melakukan yang terbaik kan seperti itu. Jadi kira-kira Pak Agus supaya nanti Pak Agus tidak merasa terasing tersingkirkan, apa kira-kira Pak Agus itu untuk menghilangkan rasa itu? Nah, pertama mungkin begini Pak Hendri ya. Kalau dari yang saya lalui kebelakangan ini kan, memang saya juga tidak cenderung bergabung dengan guru-guru yang lain kan. Jadi saya lebih fokusnya di satu ruangan bersama ruang RPL itu, duduk bersama di situ, dan memang saya tipe orangnya kurang menarik dengan hal-hal yang bertumpuk-tumpuk seperti itu Pak Hendri. Nah, jadi
Kalau menurut saya hari ini, saya berpikiran sepertinya ini harus saya rubah, Pak Hendri. Saya juga harus bisa nanti bersosial dengan teman-teman yang lain, juga bisa berkomunikasi secara efektif tentang berbagi pengalaman atau pemahaman, atau paling tidak diskusi-diskusi enak lah sambil minum kopi ya Pak Hendri ya. Jadi Pak Agus intinya tadi merubah dari situasi mungkin tadi yang Pak Agus tidak merasa nyaman ketika berduduk berkumpul, mungkin Pak Agus tadi memberikan salah satu lebih banyak pendekatan seperti yang kita bicarakan kemarin Pak Agus. Mungkin sedikit demi sedikit Pak Agus bisa memberikan atau merubah yang Bapak Agus katakan tadi, merubah mindset mungkin bagaimana supaya CGT itu tidak menjadi momok atau terasingkan karena kita yang sudah CGT gitu. Iya Pak Hendri. Jadi hal itu kembali terulang lagi Pak Gus. Karena semakin hari sepertinya semakin apa ya, semakin ada perlawanan dari guru-guru lain ini. Wah ini nampak guru penggerak ini pasang dada kan seperti itu kan. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita hanya biasa-biasa saja kan begitu kan. Nah jika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang baik, mereka itu, oh apa nih, kami kan guru senior, untuk apa dikasih tahu, untuk apa diajarin. Nah kalau menurut saya kira-kira anggapannya seperti itu. Nah sehingga kami pun kita sebagai calon guru penggerak, ini merasa pesimis jadinya kan. Jadi kok jadi guru penggerak ini kok bahaya kali, tantangannya kan seperti itu Pak Hendri kan. Nah memang di satu sisi saya juga kurang berkomunikasi, sebenarnya saya berkomunikasi, tetapi memang nggak terlalu aktif ya. Nah, karena saya biasa menjadi seorang, walaupun berkumpul, saya menjadi seorang pendengar, yang lebih seringnya seperti itu. Paling Pak Agus memposisikan diri sebagaimana mestinya ya. Jadi mungkin itu barangkali dengan ucapan-ucapan teman Pak Agus seperti itu membuat Pak Agus itu wah ini kok jadi begini seperti itu. Jadi kira-kira untuk menghilangkan rasa itu, ini kan mengenai rasa nih Pak Agus. Itu kan mungkin hanya perasaan Pak Agus. Jadi kira-kira untuk menghilangkan perasaan itu dengan cara berkolaborasi lagi, melakukan pendekatan lagi, saya pikir hal yang bisa dicoba Pak Gus. Kan Pak Hendri kan kasih solusi kan? Kasih solusi ya? Arahkanlah Pak Hendri. Oke. Masih kena juga ya. Solusi kayak itu tadi? Itu semacam solusi Pak, semacam bantuan. Jadi kira-kira Pak Agus untuk menghilangkan perasaan itu tadi, kira-kira faktor-faktor apa yang membuat itu hilang? Saya rasa itu Pak Agus. Bagaimana faktor-faktor itu bisa membuat hilang itu? Ya, kalau saya sekarang ini menyadari Pak Hendri ya, saya harus lebih banyak mencari kesibukan seperti Pak Hendri ini. Sibuk dengan aktivitas administrasi guru, sibuk dengan perencanaan pembelajaran, sibuk dengan apa lagi ya. Pokoknya tidak terlalu memikirkan hal itu dengan mencari kesibukan sebenarnya. Nah, tetapi ini kan juga bukan hanya sekedar perasaan ya Pak Hendri ya. Ini juga sepertinya sudah real sekali, memang seperti itu. Tantangan kita sebagai calon guru penggerak ini pasti itu kayaknya nih. Apalagi kita guru-guru yang ada di sekolah itu guru-guru senior kan, guru-guru yang lebih lama, lebih tua. Jadi kita harus seperti itu. Di samping itu juga kita ya coba seperti tadi Pak Hendri untuk melakukan pendekatan dengan berkomunikasi secara aktif dengan mereka atau mencari kegiatan mereka yang bisa kita ikuti atau juga dengan ya mengajak mereka berolahraga bersama Pak Hendri karena kita memang bidang di situ kan. Itu salah satu faktor-faktor yang bisa membuat rasa itu hilang Pak ya, dengan menyibukkan diri. Iya. Nah, dengan Pak Agus menyibukkan diri, Pak Agus tidak terlalu
selalu memikirkan ucapan-ucapan teman seperti itu. Jadi bagus sekali, bagus. Ini itu hal yang Bapak Agus lakukan, ya teruslah merubah. Yang pertama kita aja dulu, ya saya itu Pak Agus. Iya. Jadi sekarang begini, saya lagi nih Pak Agus. Sebentar Pak Hendri, ini akan segera saya coba lakukan Pak Hendri. Oh gitu. Tanyalah kapan aku jawab. Jadi Pak Agus, ini kan tadi Pak Agus sudah salah satu sudah menyebutkan rencana-rencana Pak Agus. Kemudian rencana ini kapan dilakukan itu? Kalau rencana ini sepertinya besok sudah saya lakukan Pak Hendri. Harus saya lakukan. Harus coba untuk melakukan pendekatan dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau masih juga kepikiran, kita coba untuk cari kesibukan-kesibukan aja. Banyak sih pekerjaan kita di sekolah sebenarnya harus kita kerjakan kan. Besok saya action. Jangan kendor bagus bos terus. Oke Pak Hendri, terima kasih banyak Pak Hendri. Oke Pak Agus. Ada 2 kali coaching nih. Kalau tadi salah bagus ya sedikit ya. Apa-apa. Bagus, jadi perkara itu, jadi kalau saya tak merasa apa-apa di sekolah seperti itu Pak Agus. Jadi dari teman-teman, entah itu di belakang saya itu merasa cuek, nggak open saya. Iya. Jadi yang jadi masalah bagi saya Pak Agus, setelah CGP ini, bagaimana nanti menerapkannya? Itu yang menjadi pemikiran nih saya sudah CGP ini. Kemudian cara menerapkan itu yang saya bisa nggak nanti? Itu yang jadi masalah bagi saya Pak. Kalau ucapan-ucapan itu saya tidak terlalu pikirkan gitu. Gimana kira-kira menurut Pak? Jadi Pak Hendri merasa setelah tamat atau selesai menyelesaikan program pendidikan guru penggerak ini, merasa tidak bagaimana ya cara menerapkannya, begitu Pak Hendri ya? Iya, saya terngiang-ngiang bisa nggak nanti yang saya pelajari selama pelatihan saya terapkan. Itu yang menjadi was-was bagi saya Pak. Ini memang real dari saya. Iya. Saya khawatir sekali, merasa cemas. Jadi pembelajaran tentang budaya positif, mana yang aksi nyata kita lakukan, kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi yang dengan KSP-nya, ya kan? Kemudian cara menerapkan restitusi. Gitu. Jadi itu khawatir kali bisa nggak saya lakukan, karena saat pembelajarannya sudah saya coba, memang bagus ya. Jika saya lakukan seperti itu, efeknya itu tidak terlalu nampak. Gitu. Iya, jadi kira-kira menurut Pak Hendri tidak bisa menerapkannya itu seperti apa ya gambarannya ya? Kan kita ini sudah banyak mempelajari tentang hal-hal dengan masalah pembelajaran, kan? Nah, kira-kira menurut Pak Hendri kendala-kendala itu di mana sebenarnya? Sehingga Pak Hendri beranggapan tidak bisa menerapkan. Menurut saya begini Pak Agus, yang penting kita ini dalam proses CGP ini yang penting supaya kita bersemangat tentunya dukungan support seperti itu kan. Jadi takutnya ketika kita melaksanakan itu dukungan dari teman-teman tidak ada, karena kita nanti kan di sana kan secara sendiri gitu. Jadi pembimbing pembelajaran kan seperti itu. Kita yang menggerakkan. Gitu. Oh, jadi Pak Hendri merasa bahwasanya ini salah satu faktornya tidak ada dukungan ya Pak Hendri ya? Salah satunya begitu Pak. Takutnya tidak ada dukungan sehingga tidak lanjut dari pekerjaan kita. Apalagi kita tadi di sana tuntutnya itu apa? Pemimpin penggerak pembelajaran di sekolah, pemimpin bagi murid. Namun demikian Pak Hendri sudah memang benar-benar merasakan itu, sudah benar-benar merasakan kalau memang dari guru-gurunya tidak mendukung dari apa yang telah Pak Hendri dapatkan ya? Saya rasa apakah kita bicarakan di sini? Nggak masalah ya? Nggak masalah menurut saya Pak Hendri. Oke, jadi ketika hal tertentu kita terapkan seperti itu, misalnya dari kita kan ada visi guru penggerak kemarin Pak Agus. Iya. Jadi di visi itu kan ada prakasa perubahan. Dalam hal itu saya lihat untuk menjalankan itu yang pertama
pertama tentunya butuh komitmen Iya. dari diri sendiri. Yang kedua mungkin dukungan guru itu supaya itu berjalan. Saya lihat sampai sekarang itu saya kemarin saya tentang menciptakan atau merubah akhlaknya supaya akhlak anak-anak ini bagus, kan itu salah satunya visi saya, Pak. Jadi saya lihat ketika melakukannya, loh kok nggak jalan ya, saya pikir. Jadi ketika saya gerakkan dulu, nah jalan sebentar. Ketika sudah saya berjalan semestinya, udah hilang lagi seperti itu kegiatan-kegiatan tersebut. Nah itu Pak Agus. Iya, Pak Hendri. Nah, dari beberapa hal yang sudah Pak Hendri lakukan nih kan tadi Pak Hendri sudah menyampaikan bahwasanya ada hal yang sudah dilakukan. Nah, dari beberapa hal yang sudah dilakukan itu, ada nggak yang kira-kira lebih mendapatkan respon daripada guru-guru kita atau gambaran yang bisa bahwasanya mereka mendukung kita seperti itu, Pak Hendri? Baik, izin Pak Agus dan Pak Hendri, waktunya 10 menit lagi ya. Oke Pak, baik Pak. Ada nggak kira-kira? Ada satu orang guru atau dua orang guru, Pak Agus. Ini salah satunya kalau di pembentukan akhlak itu, ini yang berperan di sini guru PAI, Mas. Jadi guru PAI itu masih konsisten seperti itu. Cuman ada salah satu waktu yang saya inginkan itu bahwa anak-anak itu untuk membudayakan salam seperti itu ya. Jadi ketika saya mengarahkan cuma di saat saya aja, ketika yang lain nggak lagi seperti itu. Jadi itu salah satunya mungkin satu orang guru yang bisa itu menerapkan. Apakah saya pegang yang satu aja itu Pak Agus, yang menjadi kawan kita? Gitu. Nah kira-kira dari satu guru itu kan Pak Hendri tentunya punya apa ya, pendekatan atau strategi yang sama ya? Atau berbeda? Sama Pak Gus, tidak ada yang berbeda Pak Gus. Nah kalau begitu Pak Hendri kan, ini kan kita sudah coba dengan beberapa atau dengan satu strategi dengan beberapa guru yang berbeda kan. Nah berarti Pak Hendri ada nggak lagi yang harus dilakukan dengan yang lain? Kira-kira pendekatannya seperti apa? Mungkin komitmen yang perlu nih Pak Agus. Jadi komitmen dan kemauan diri sendiri itu yang paling penting. Jadi kadang-kadang kita saat melakukan itu, kadang-kadang semangat kita ini naik turun Pak Agus. Nah, kadang-kadang kita naik semangatnya, oke, kita siap jalan seperti itu. Jadi ketika semangatnya down itu, jadi gimana gitu bagus. Jadi nggak tahu saya bagus. Iya Pak Hendri. Jadi kan kita ada tadi dikatakan komitmen ya. Nah jadi untuk meningkatkan komitmen itu Pak Hendri kira-kira strateginya seperti apa lagi tuh supaya komitmen dari kawan-kawan itu juga meningkat atau kuat seperti itu Pak Hendri? Bagusnya gimana ya Pak Agus ya? Kita berdiskusi lagi mungkin 2 masa atau 4 masa kita bersama teman yang akan tentunya yang mau mengikuti kita gitu. Nah, itu salah satunya mungkin berdiskusi lagi mungkin lebih apa Pak Gus, lebih instan gitu. Diskusinya terarah gitu dia. Continue. Saya rasa itu Pak Gus untuk sementara ya, bahkan mungkin lebih banyak lagi cara-cara yang lain. Ya, kalau menurut saya itu sudah bagus Pak Hendri dengan melakukan pendekatan ya atau berdiskusi secara empat mata atau mungkin secara yang Pak Hendri sudah sampaikan tadi ya. Nah jadi kalau Pak Hendri sudah membuat sebuah strategi yang seperti itu, ini kalau menurut Pak Hendri nih, kapan itu sudah dilaksanakan itu? Beberapa hari ini mungkin kegiatan saya banyak Pak Gus. Minggu depan lah mungkin sela-sela waktu nanti di jeda-jeda atau jam-jam istirahat gitu atau di jam-jam kosong nanti mungkin kita akan melakukan pendekatan lagi dengan beberapa dewan guru yang tentunya mensupport kita Pak Agus. Kalau yang nggak mensupport kita ya mungkin nanti ini sekarang yang mensupport kita aja dulu lah seperti itu. Ya betul Pak Hendri. Selamatlah buat Pak Hendri ya. Semoga apa yang direncanakan dengan hasil dari diskusi kita ini dengan membuat sebuah komitmen berdiskusi dengan teman-teman yang memang belum mendapatkan komitmen
ini bisa terlaksana dengan baik ya Pak Hendri ya. Oke, makasih Pak Agus. Jadi karena waktu yang memisahkan kita, Pak Agus. Nah, Tapi jangan lupa Pak Hendri ya, kasih informasi ya perkembangannya ya tentang bagaimana problema yang Pak Hendri hadapi di sekolah dengan teman-temannya terkait dengan guru penggerak ini ya. Baik, Pak Agus. Sama-sama Pak Agus. Baik Pak Agus, Pak Hendri sudah bisa bergabung bersama ya, forum utama. Baik Pak. Pak Hendri tolong dimatikan dulu recordnya. Oke.